مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah Masjid As-Salam yang selamanya barokah, alhamdulillah. Malam ini kita akan ngaji surat Hud, surat yang ke-11 ayat 114. Saya ulang, surat Hud surat 11 ayat 114. Sebelum ayatnya saya baca, saya sampaikan asbabun nuzulnya. Mengapa ayat ini turun? Itu namanya asbabun nuzul. Di Madinah itu ada toko kurma, ya sampai sekarang. Orang-orang Madinah itu penjual kurma. Lalu ada cewek itu masuk ke toko itu. Sebenarnya cewek ini mau beli kurma sebenarnya. Lalu tanya sama penjualnya. Kalau bahasa Surabaya, Cak, kurma sing apik itu yang mana? Kata penjualnya, yang baik itu yang di dalam. Karena tanyanya kebetulan di luar. Yang di dalam itu yang baik. Ya sudah, saya tak milih ke dalam. Akhirnya cewek ini masuk ke dalam toko. Terus diikuti sama yang punya toko itu. Ternyata setelah sampai di dalam, didekep cewek ini dari belakang. Jadi wong ndelodok itu mulai dhisik wis ana. Ndelodok itu ya ndelodok lah. Cewek ini didekep terus dicium, lalu njerit cewek, dilepaskan terus lari pulang. Nah yang dekep ini sahabat Nabi. Allah, ya sahabat Nabi, ya memang betul-betul ketemu Nabi. Sahabatnya ya orang Islam. Jadi orang Islam ndelodok itu mulai dhisik wis ana. Jadi kalau sekarang sampai nono berita wong Islam ndelodok itu ya cek turunane arek iku. Akhirnya waktu sholat jamaah ke masjid, di Masjid Nabawi. Nabawi itu di Madinah. Madinah itu ya kulone Madiun ya. Habis sholat sahabat ini cerita, ya Rasul, saya baru saja menjalankan dosa. Dosa apa? Mencium cewek. Loh, ya Allah, kok bisa? Ya bisa gitu loh, nyatanya ya tak ambung temen. Ini gimana? Saya ini harus bagaimana? Rasulullah itu kan jawabannya dari Allah. Ada pertanyaan seperti itu, Rasulullah diam.
Lalu malaikat Jibril turun bawa wahyu ini. Surat apa tadi? Hud ayat 114. Ini ayat ini memberi jalan keluar dari cerita itu. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Jadi perintahnya itu bukan kerjakan sholat, tapi dirikan sholat. Mengerjakan sama mendirikan kan beda. Masjid ini kan dulu dikerjakan oleh tukang-tukang itu. Begitu masjidnya jadi, tukangnya pulang, wong cuma mengerjakan. Yang mendirikan siapa? Pengurus-pengurus sama orang Islam di sekitar sini. Begitu masjidnya jadi, ya diurusi. Wong mendirikan. Mosok terus didol ke kos-kosan. Kalau yang mengerjakan selesai masjidnya pulang. Jadi perintahnya Allah itu aqimis sholah, dirikan sholat. Orang mendirikan sama mengerjakan kalau sholat loh beda. Kita itu baru saja mengerjakan sholat tadi itu, sholat isya. Pertanyaannya apakah sudah mendirikan? Tergantung. Kalau kita itu kelakuannya setelah selesai sholat seperti sholat, yaitu mendirikan. Contoh, sampean tadi waktu sholat itu kan gak mungkin tuh ngentit duit sebelah kan gak mungkin. Masuk sholat ngerayai sa'i koncone. Nah, kalau sudah selesai sholat kok tetap nggak mau mencuri, nggak mau ngentit, nggak mau korupsi, ya itu mendirikan itu. Itu mendirikan. Kalau habis sholat, terus ke kantor nyolong duit perusahaan, itu berarti baru mengerjakan. Sampai tadi waktu sholat ngerasani orang enggak? Kan enggak ngerasani. Maksud tuh mau sholat terus omong-omongan mbek sebelah. Sopo imame? Gak kenal lah. Enak. Surat itu mek kedawan. Umpamane. Ya batal sholatnya. Wong sholat omong-omongan. Nah, begitu selesai sholat terus gak ngerasani mana mbek imami. Termasuk gak ngelokno penceramai. Jadi sampean nanti kalau habis sholat kok ngerasani saya, berarti baru mengerjakan sampean, belum mendirikan. Paham? Makanya perintahnya apa? Dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Kapan mendirikan sholat? Torofayin nahari, kedua ujung siang. Maksudnya subuh, zuhur, asar. Wa zulafam minal laili, dan sebagian malam. Maksudnya maghrib, isya. Kalau sholat 5 waktu itu betul-betul didirikan, bukan dikerjakan. Innal hasanati, sesungguhnya sholat yang didirikan itu perbuatan hasanat, perbuatan baik. Yudhibnas sayyi'at, dan itu akan menghapus semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Jadi sholat yang sekarang kita dirikan, ya mengerjakan sekaligus semoga mendirikan, ini menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan. Makanya kalau sholat sing temenan, sing khusyuk, ya tuma nina. Ya seperti tadi, Pak Ustadznya mimpin sholat dengan khusyuk, tuma nina, luar biasa. Asalkan habis sholat lesane dijaga. Orang Islam ini soalnya ya kudu introspeksi lah. Mengapa sekarang orang Islam ini kok disuruh maskeran kau wape? Sholat maskeran, yang kantor maskeran, yang pasar maskeran. Supaya gak kakean ngomong.
Wis maskeran ngomong sampai maskernya kebloh kabeh. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung lisannya. Wong selamat gak selamat itu tergantung lisannya kata Nabi. Makanya kalau sudah puasa itu ngomong sing ono manfaate. Sing kira-kira gak ono manfaate, gak usah dibakas, yo gak usah ngomong. Mengapa sekarang ini kalau sholat kok dikasih jarak? Kalau katanya protokol kesehatan ya supaya memotong penularan corona. Ya gak apa-apa bang, pendapat. Asli nih ngono Pak. Wong Islam itu mengapa sholatnya kok dikasih jarak-jarak kayak sekarang ini? Sebab dulu aslinya kalau Rasulullah kan nggak boleh dikasih jarak. Harus lurus rapat. Berhubung yang kemarin-kemarin waktu rapat itu sikile tok, atine gak rapet. Wong nyatane yo jek lolo nek wong Islam. Akhirnya mbek Allah ditekane bulik corona ini. Wah, akhirnya saiki jarak-jarak dhewe. Nyatane wong Islam itu angel dijak rukun nih. Makanya kayak imam kayak saya itu kalau ngimami rada bingung. Kalau dulu kan sofu sof lurus rapat. Nah, sekarang sof lurus benggang. Ini sebenarnya nyalai perintah Rasulullah. Tapi ya apa maneh wong darurat. Krono dulu itu wong Islam itu cuma klambine tok sing seragam, atine gak seragam. Sikile sampai mau mepet-mepet, tiba atine gak mepet. Lok-lokan. Jare malaikat wis gak atik, rapet, jarak ae wis. Geger tok ae. Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita yang sudah ahli sholat ini wong sing atine apian, selalu baik dengan semua orang, jangan gampang curiga. Zalika dzikra lidzakirin. Yang demikian itu adalah peringatan orang-orang yang masih mau diingatkan. Jadi kalau jenengan ngaji ini tadi masih mau diingatkan Al-Quran, alhamdulillah. Tapi kalau sudah nggak mau diingatkan, repot. Sebab orang Islam itu kadang-kadang mau diingatkan, kalau yang mengingatkan itu pimpinan itu. NU, kalau yang mengingatkan dari NU, Muhammadiyah dari Muhammadiyah. Nanti yang Salafi, kiainya Salafi. Yang LDII, kiainya. Kalau LDI bukan kiai, amir. Tapi kalau yang lain itu dianggap nggak sah ngilingkan itu. Nah disitulah kelemahannya orang Islam. Mudah-mudahan assalam ini selalu kokoh persatuannya. Walaupun sholatnya dibenggang-benggang. Atine ae sing rukun. Selalu menjaga persatuan kesatuan. Sebab masjid sampai ini sekarang jadi masjid elit sekarang. Ya apa gak elit di pinggir jalan kembar besar ya. Mbok. Luar biasa. Saya pernah diberitahu sama almarhum Abah Aziz. Bincing niki enten jalan kembar niku yai. Lho nggih ta? Nggih, tenan tibae. Masya Allah. Luar biasa masjid ini. Masjidnya yang luar biasa, karo jero nih. Ya mudah-mudahan juga luar biasa, selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا